Wadeza. Ya, selamat pagi menjelang siang, Wadeza. Selamat pagi Bang Idis. Ya, silakan Wadeza. Anda Muslim kah? Ya, Alhamdulillah saya Muslim. Silakan Bang. Jadi Bang, sebelumnya mungkin saya cuma 1 menit. Kalau lebih, Abang boleh turunkan. Tapi kalau saya kurang dari 1 menit, ya nggak apa-apa. Gitu Ya, loh. gimana Bang? Gimana? Saya cuma minta waktu 1 menit. Nah, oke Bang. Beberapa minggu ini, mungkin dalam 1 minggu inilah, ini juga kita ditonton oleh 4.700 penonton ya teman-teman. Nah, oke. Jadi Bang, saya sudah memperhatikan mulai dari channel Abang, Kak Mikana, terus tuh Bang Zuma, terus tuh ada lagi Ustadz Yusuf ya. Semuanya membahas tentang debat Kristen dan Islam. Nah, jadi saya mohon nih Bang ya, jangan potong dulu sebelum saya selesai. Izin Bang ya? Iya, terus. Ya, oke. Saya teruskan. Nah, yang pertama adalah begini. Ketika kita berdebat dengan 2 hal yang berbeda, maka debat atau diskusi itu tidak akan pernah ketemu. Dalam arti kata, ketika keyakinan A dengan keyakinan B mencari sesuatu yang mana yang paling benar, atau mana buktinya, atau mana dalilnya yang ada di tempatmu dan yang ada di tempat saya, kan begitu. Kalau keyakinan A bertanya kepada keyakinan B, mana dalilnya di dalam kitabmu? Katanya seperti itu. Kalau saya tunjukkan, apakah keyakinan A ini percaya dengan keyakinan kitab B? Dalilnya? Tentu kan tidak. Jadi, begitu juga sebaliknya. Jadi, untuk Bang Edis, Kak Mikana, Bang Zuma, dan yang lainnya, ya, saya ingin memberi peringatan, memberikan saran bahwasanya kalau berdiskusilah antar sesama agama atau sesama keyakinan. Jadi yang ingin saya katakan dan yang ingin saya tegaskan, pertama, keyakinan atau agama adalah hal yang bukan atau tidak pantas untuk diperdebatkan. Kedua, jangan kita mencari dunia dengan menjual agama. Saya tegaskan, jangan kita mencari views ataupun mencari keuntungan demi menjual agama. Kita mencari perhatian banyak orang, kita mencari simpati banyak orang. Untuk apa? Untuk mendapatkan views, untuk mendapatkan banyak followers. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Jadi saya sangat tidak setuju kalau berdebatan atau diskusi ini tentang agama. Tapi kalau berdiskusi tentang sesama agama, silahkan. Baik, sudah? Gitu. Bisa ditanggapi? Oke, Bang. Oke. Baik. Terima kasih. Ini makanya kita ya, ketanggapi. Baik. Poin yang saya tangkap tadi adalah keyakinan atau iman itu tidak bisa diperdebatkan. Saya setuju dengan Anda. Kalau Anda beriman bahwasanya di surga nanti Anda kawin dengan bidadari yang payudaranya besar begitu, ya itu kan keyakinan Anda. Betul nggak? Betul. Kalau Anda yakin begitu, nanti mau Anda nanti kawin sama 70 bidadari di sana, ya itu keyakinanmu. Makanya saya bilang, Bang, jangan membahas keyakinan. Kita nggak bahas keyakinan. Kalau kita bahas keyakinan nanti debat kusir. Makanya Anda ini jarang-jarang nonton Edis TV ini. Contoh,
Contoh nih, ini debat keyakinan, contoh. Saya setuju dengan pendapat Anda tadi. Di dalam Al-Quran kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah ini dalilnya nih. Ini yang menciptakan Allah. Orang Kristen percaya nggak? Ya nggak percaya. Begitu juga orang Kristen ngomong, ini yang menciptakan langit dan bumi Tuhan. Orang Islam percaya? Ya nggak percaya. Makanya saya setuju dengan Anda. Kalau Anda nontonnya Mikana, channelnya Mikana, ya begitu. Kalian sampai tahun depan pun seperti itu. Saling mengklaim yang Tuhannya yang mana yang menciptakan langit dan bumi. Kan sudah saya bilang, Bang. Di channel saya ini bukan debat soal keyakinan. Di channel saya ini... Itu debat Kristen Islam. Iya, debat Kristen Islam, tapi yang diperdebatkan bukan soal keyakinan. Yang diperdebatkan itu soal pembuktian. Contoh, saya kasih contoh. Orang Islam bilang, nih saya kasih contohnya ya. Siapa orang Islam yang bilang begitu? Biar saya nggak dibilang fitnah. Nih, saya kasih contohnya. Misalnya ini, kelihatan nggak ini siapa? Saya tidak kelihatan tahu nggak? Siapa. Kelihatan. Oke, baik. Nah, orang ini dia seorang mualaf. Namanya adalah Dondi. Dia pakai tulisan ini, Jesus, ya kan? Di sini ada tulisan PBUH. PBUH itu maksudnya peace be upon him. Salam sejahtera atasnya. Maksudnya adalah Yesus itu adalah seorang Muslim katanya. Nah, sekarang kita bukan debat soal keyakinan nih. Sekarang kita buktikan. Apa buktinya kalau Yesus itu Muslim? Nah, tadi sudah kita bahas. Muslim itu adalah orang yang berserah diri, orang yang menyembah Allah. Nah, sekarang kita bahas nih secara faktual, secara ilmu pengetahuan, bukan iman, ya. Yesus itu bukan orang Arab. Dia orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak berbahasa Arab, mereka berbahasa Ibrani ataupun berbahasa Aram. Tidak pernah ada di dalam bahasa Ibrani kata Allah. Nah, itu yang kita berdebatkan. Berarti ketika kalian mengatakan bahwa Yesus itu Muslim, itu bertentangan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Gitu, Bang. Kita bukan debat kusir, debat iman, enggak. Terus yang kedua, Anda bilang jangan menjadikan agama untuk mencari keuntungan. Ya ini contohnya ini. Contohnya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah berdusta. Apa dustanya? Contoh, dia bilang, Yesus Muslim. Nah, ketika dia bisa berdusta seperti itu, ya kan? Nah, dia jualan-jualan mualaf begitu. Nah, nanti kalau ada orang mualaf, inilah teman-teman, saya telah memualafkan orang, makanya teman-teman dukung saya. Itu yang jualan agama itu yang seperti itu. Nah, sedangkan saya ini menjawab klaim-klaim kalian. Nah, ketika saya menjawab klaim-klaim kalian, banyak di antara kalian darah halal. Tangkap, penjarakan, tangkap. Nah, karena saya diancam, karena saya ingin dipersekusi, karena darah saya halal, karena bahkan kepala saya sudah dihargai 200 juta, akhirnya saya pergi. Dari Indonesia ke Amerika. Ya iya. Nah, ketika saya pergi di sini, para penonton saya perhatian dengan saya. Ketika saya bilang, saya telah meninggalkan rumah. Saya telah meninggalkan pekerjaan saya, kepunyaan saya tinggalkan semuanya. Teman-teman saya mensupport saya. Loh ya bagus, gak apa-apa. Beda kan? Beda kalau kalian lain. Kalau kalian itu
melakukan yang namanya jualan agama. Oh, ini abang. Nah, sedangkan saya itu mengcounter kalian dan mendapatkan persekusi. Coba saya boleh juga diskusi dari Konoha. Wah, apa nggak asik? Coba, jikalau saya bisa bersuara seperti ini dari Konoha, nggak perlu saya ngomong-ngomong seperti kayak gitu sama kalian. Nggak perlu. Ngapain kita mau bikin rumah apologet segala macam? Nggak usah. Itu kan karena keadaan saya yang di sini. Seperti itu. Itu jawaban saya. Silakan. Anda tanggapi lagi. Silakan. Oke, terima kasih ya. Apa tanggapanmu? Jadi mungkin ketika abang tadi bercerita tentang bagaimana saya dipersekusi, bagaimana sampai kepala saya juga dihargai 200 juta, tentu kan ada sebab akibat, ya kan? Sesuatu ada karena ada asalnya, kan begitu. Kita mengalami sesuatu, kita menanam, kita juga memanen, ya kan? Apa yang kita tanam, itulah yang kita panenkan, seperti itu. Mungkin memang saya juga tidak memungkiri bahwasanya kami sebagai kaum muslimin itu tidak ada yang fanatik, atau dalam arti kata yang kata abang bilang tadi, anarkis lah, ya kan, mengatakan bahwasanya dia yang paling benar. Saya juga tidak mengatakan yang seperti itu. Saya juga mengakui bukan maksud Anda akui nggak bahwa umat Islam di Indonesia itu sering melakukan persekusi? Saya katakan sering. Sebentar Bang, tenang ya. Anda akui tidak bahwa umat Muslim di Indonesia itu sering atau sudah punya rapot sering melakukan persekusi? Begini, tadi itu nggak dijawab itu Bang. Sebentar, saya minta Anda menjawab dulu. Ada tapi tidak sering Bang, ada tapi tidak sering. Dengar dulu, pertanyaan saya tidak menuduh Anda loh. Saya bertanya, apakah benar atau salah bahwa umat Islam di Indonesia punya rapot sering melakukan persekusi terhadap kaum minoritas? Tidak. Nah, makanya selama ini Anda tidur di mana? Makanya saya bilang ini susah, kalau udah begini nih susah. Oke, sekarang tenang. Saya kasih contoh. Katanya Bang, saya kasih contohnya, Bang. Katanya Bang suka saya menanggapi, gantian dong, gitu loh. Iya, silakan. Kita kasih dulu ya kesempatan. Kita kasih dulu ke abis ini, kita hajar dia abis ini. Nah, silakan. Oke, kalau Abang mengatakan ada nggak umat Islam yang melakukan persekusi? Ada. Nah, tapi kalau Abang bilang sering ini kan artinya kalau kita umpamakan hari, mungkin setiap hari. Yang begitu. Cuman kan memang saya akui memang ada yang melakukan beberapa persekusi, tapi tidak semua. Itu hanyalah oknum-oknum yang merasa dirinya yang paling benar, yang merasa atau dia salah memahami isi dalam kitab Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis memang ya kami selalu diutamakan untuk yang namanya toleransi. Nah, di situ kalau diminta dalilnya juga lakum dinukum waliyadin, mungkin abang udah paham juga isi Al-Quran seperti apa, ya kan? Nah, jadi kami memang dianjurkan ya memang menghormati agama lain, dalam arti kata kalau dia memang keyakinan, ya dengan keyakinannya sendirilah nanti dia juga akan menerima akibatnya. Dan dalam Islam siapapun yang datang dengan Islam ataupun dia yang mualaf ya, yang benar-benar dia memang benar-benar karena akalnya, bukan karena sesuatu atau seperti yang abang bilang tadi karena ingin tenar lah, ingin apa, ingin segala macam lah, bukan ya. Seseorang yang berakal dia akan datang kepada agama Islam. Artinya ya itu tadi. Tapi saya nggak mengatakan nih orang-orang yang bukan keyakinan agama Islam itu nggak berakal. Saya tidak berkata seperti itu. Saya juga tidak mengatakan seperti itu. Mungkin dia belum mendapatkan hidayah. Itu lebih tepatnya. Nah, ketika abang berkata, abang dipersekusi, abang seperti ini, pasti ada kelompoknya. Ada nggak? Ada kan? Kelompok-kelompoknya kan? Entah itu sesama debat abang, sesama forum. Saya juga mengalami, artinya ketika saya juga
berkecimpung di kampus ya, di kampus saya juga mahasiswa kemarin, banyak kok faham-faham yang mereka saling berdebat, dan karena tidak saling terima menimbulkan kebencian. Makanya saya sangat tidak menyarankan untuk berdebat dalam keyakinan, karena ujung-ujungnya nanti akan timbul rasa tidak terima, dongkol. Nah, hal ini yang bisa memicu emosi kita, memicu sehingga ya itu tadi sampai Ya, makanya saya bilang, Bang. Sarah tadi, debat kusir tadi. Oke, sudah ya. Sudah, dari tadi ngomongnya nggak jelas ya ini. Oke. Baik, omongan Anda ini itu membuktikan bahwa orang Islam itu memang kebanyakan tidak bisa diskusi. Omongan Anda itu justru membuktikan apa? Orang Islam itu kalau membahas agama orang lain, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar. Tapi giliran agamanya dibahas, oh kafir adalah halal. Jangan lari. Jangan lari. Baik. Anda mau bicara ya? Nih, saya buka sebuah data nih. Data atau daftar persekusi yang dilakukan oleh orang-orang Islam, baik terhadap orang Kristen, baik terhadap orang Islam juga nih. Saya sebutkan nih. Mau saya sebutkan satu-satu? Nih. Boleh. Saya sebentar. Nih. Saya balikin dulu. Wah, ini terlalu banyak ini datanya nih kalau saya bacakan sama kamu. Oh, nih sebentar. Kita akan bacakan data-datanya ya. Sebentar nih. Ini sangat panjang ini kajiannya ini. Dari zaman era Soeharto sampai sekarang nih ya. Oke, kita ambil yang ringkas saja ya, yang ringkas nih. Bentar ya, teman-teman ya. Kenapa ini Anda kena pelanggaran ini? Kenapa tuh? Kok bisa? Ya, nggak tahu ini. Kenapa ini? Ada apakah di kamera Nggak saya? tahu. Sebentar. Ini kenapa ya kok ada? Nih ya. Ini kita mengulang isu-isu aja nih. Contoh nih, kita kasih contoh. Contoh misalnya yang menimpa kepada sesama muslim. Contohnya yang menimpa kepada Ade Armando. Tahu nggak Ade Armando? Tahu. Nah, diapain Ade Armando? Ya dihajar, digebukin. Dihajar, digebukin. Siapa yang hajar, yang ngebukin? Oknum. Sambil ngomong apa dia waktu menghajar, menggebukin itu? Saya tidak tahu. Sambil teriak Allahu Akbar. Sambil mereka takbir Allahu Akbar. Mukulin Ade Armando. Siapa lagi? Misalnya nih, saya kasih contoh. Tahu kasusnya Meliana? Tidak tahu. Yang minta supaya suara Toa dikecilin. Nggak tahu. Tahu kasus yang kemarin di Cidahu, yang ada orang lagi kebaktian di satu tempat penginapan? Tidak tahu karena saya nggak tidak pernah tahu.
Makanya selama ini kamu nggak tahu orang kerjanya kamu. Udah saya bilang kalau bukan di bidangnya. Tapi saya tahu Ade Armando. Kalau Ade Armando kan karena dia Oke, memang baik. Kita kasih contoh lagi. Tahu Arswendo? Tahu? Makasih Bang Gunadi. Arswendo tahu nggak? Salah satu pemimpin majalah tabloid Monitor. Tahu? tidak tahu. Nggak tahu. Jadi dia itu hanya bikin polling. Tahu polling? Polling tahu nggak? Tahu. Polling. Apa polling itu? Siapa yang paling banyak kan? Oke, dia pernah bikin polling. Di antara para pembaca itu, siapa tokoh favorit kalian? Nah, hasil polling itu menunjukkan bahwa nanti ditempatkan, nanti ada Soeharto, kemudian ini, kemudian itu. Nah, ada nama Ade Armando. Nah, di bawah Ade Armando Muhammad. Cuman gara-gara bikin polling begitu tuh. Wah, demo. Wah, pecahin ya kan? Pecahin, bakar, rusak. Akhirnya apa? Divonislah Ade Armando 5 tahun penjara. Nah, kurang gimana? Sudah? Biar saya tanggapi, terus lagi nggak habis-habis, nanti lagi. Masih ada. Pokoknya sampai besok nggak kelar kita bikin ini. Kalau mau. Ya. Mau lagi. Silakan. Oke, contohnya nih, saya kasih contoh yang berkaitan dengan kegiatan seperti ini, apologetika aja nih. Contoh misalnya, pernah ada seseorang, udah meninggal orangnya, namanya Yahya Waloni, tahu? Yahya. Pernah denger nggak Yahya Waloni? Pernah. Oke, tahu nggak Dia apa bahasan Yahya Waloni? Ustadz mualaf kan? Iya, tahu nggak apa yang dibahas sama dia? Tadinya dia pendeta kan? Yang ditanya, tahu nggak apa yang dibahas sama dia kalau dalam pengajian? Apa? Oke, di dalam pengajian itu dia membahas agama Kristen. Dia bilang Alkitab kitab palsu, ya kan, dan lain sebagainya. Tahu? Tahu. Oke. Muncullah ditanggapi oleh seseorang juga. Sama juga YouTuber namanya Muhammad KC, tahu? Tidak tahu kalau itu. Langsung heboh orang Islam. Muhammad KC ngomong apa? Muhammad itu adalah nabi yang dekat dengan jin. Karena ketika dia membaca Al-Quran, datanglah jin berkerumun. Langsung umat Islam. Penistaan agama ini, penistaan agama. Tangkap, penjarakan. Tahu nggak divonis berapa? Tahu nggak divonis berapa? Tidak tahu. 10 tahun. Sedangkan Yahya Waloni divonis berapa? 5 bulan. Biar kamu tahu hukum di Indonesia. Ya memang seperti itu, mau gimana? Dah, Bang, saya tanggapi. Padahal tenang dulu, biar saya selesaikan. Biar kamu tuh saya insyafkan. Biar kamu dan orang-orang Islam saya insyafkan daripada yang namanya kekurangan informasi. Oke? Tapi informasi itu saya tidak perlu tahu kalau soal itu sih sebenarnya. Ya kamu mana perlu tahu, orang kamu juga kadrun kok, gimana? Tidak ada manfaatnya juga kalau saya tahu itu kan. Nggak bikin saya kaya juga. Ya udah, kalau nggak ada manfaatnya kamu di bawah sana. Yang ngapain kamu di sini?